أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبر معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الحاضرين عزكم الله جميعا. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan kali ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu sebab-sebab ulama berbeda pendapat, yaitu seperti yang kita janjikan tempoh hari, di antara yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu penyebab secara zahir. Lalu kita berbicara tentang masalah bid'ah atau kaidah-kaidah seputar bid'ah, dan insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang al-muawwal, lawan dari zahir. Dan jadi begini, seperti biasa kita sebelum memulai pelajaran kita ada sedikit yang kita perlu murojaah dari pertemuan sebelumnya. Siapa yang bisa menjawab? Apa pertanyaannya? Dengar dulu pertanyaannya, baru sebentar dijawab. Pertanyaannya adalah, saya menyebutkan kemarin salah satu kaidah tentang bid'ah, yaitu tentang istilah yang dikenal dari kalangan para ulama yang mereka namakan sunnah tarkiyah. Karena ada namanya sunnah fi'liyah, ada namanya sunnah tarkiyah, yaitu sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Nah, pertanyaannya adalah, saya kemarin menjelaskan tentang suatu amalan itu dikatakan bid'ah apabila ditinggalkan oleh Nabi lalu kita mengerjakannya, yang dinamakan oleh para ulama kita sunnah tarkiyah, apabila dia memenuhi dua syarat. Apabila dia memenuhi dua syarat. Nah, apa itu dua syarat tersebut? Ayo, tadi banyak yang angkat tangan. Iya, itu. Silakan. Tidak pakai buku. Al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Nah. Ada faktor pendorong dan tidak ada faktor penghalang, dua syarat. Masya Allah, banyak hadiah. Antum pilih yang mana? Saya yang maju. Silakan dipilih yang mana yang disuka. Silakan pilih. Antum mau minuman satu, mau ini satu, terserah, bebas. Cuma itu boleh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, siapa mau jawab pertanyaan berikutnya? Antum mau menjawab? Apa pertanyaannya? Antum mau yang mudah? Yang mudah saja. Saya kemarin membahas tentang kaidah bid'ah, hukum asal perkara dunia dan hukum asal perkara agama. Apa itu hukum asal perkara dunia? Nah, tidak mencatat. Sabar. Kasih dia kesempatan. Satu. Jika berjamaah, bukan. Hukum asal perkara dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Kenapa mesti ada dalil? Kayak karena hukum asalnya boleh. Untuk mengeluarkan dari hukum asal perlu dalil. Nah, yang kedua, hukum asal perkara agama. Kenapa perlu dalil? Karena memang hukum asalnya dilarang. Kalau ingin mengeluarkan dari hukum asal, maka perlu dalil. Silakan maju. Silakan dipilih hadiahnya. Masya Allah.
Masya Allah. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan? Antum di belakang. Anda pikir dulu pertanyaannya ya. Masya Allah. Sudah haus, minum lagi yang haus-haus. Yang manis-manis bikin haus. Nah, itulah ibaratnya dunia. Seperti minum air. Minum air apa? Minum air Milo. Iya kan? Semakin diminum semakin haus. Ada orang yang puas dengan dunia? Tidak ada. Nabi sendiri yang mengatakan, dikasih satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Dikasih dua lembah, minta yang ketiga. Tidak ada yang memenuhi perut anak Adam kecuali apa? Tanah. Yani mati baru dia puas. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita mulai pelajaran kita. Kita bilang tadi hukum asal perkara dunia itu adalah boleh dan hukum asal perkara agama adalah dilarang. Nah, siapa yang bisa menyebutkan satu dalil saja berkaitan dengan perkara dunia yang hukumnya asalnya boleh, sehingga membantah orang yang mengatakan mikrofon ini bid'ah, tidak boleh dipakai kalau begitu. Kamu bilang semua bid'ah. Nah, sekarang kita bilang ini mikrofon perkara dunia. Nah, satu dalil saja yang menunjukkan Nabi mengatakan bahwa yang diurus Nabi itu bukan perkara dunia tapi perkara agama. Siapa yang tahu dalilnya? Ayo cepat. Ada yang tahu? Ayo cepat. Ada? Ayo. Mudah sekali jawabannya. Mudah. Kan hukum asal perkara dunia tadi apa? Boleh. Berarti Nabi tidak mengurus perkara dunia. Karena Nabi itu ya perkara dunia kadang beliau juga tidak tahu. Nah, apa dalilnya? Satu dari hadis, satu dari ayat, terserah. Silakan. Ada nggak yang tahu? Ya, silakan. Ayo cepat waktu kita. Antum hadir pertemuan sebelumnya? Udah hadir. Antum dapat ilham. Kalau dapat wahyu udah mungkin tuh karena dia sudah terputus min kenabian, ilham mungkin. Antum kan hadir. Tahu dari mana antum jawabannya? Tahu dari mana jawabannya? Coba kita uji bacaan antum. Ya, silakan. Yang berkaitan dengan agama kan itu terlarang. Ya. Soalnya hadis yang diriwayatkan datang dari amalan hari amruna warajul. Pada siapa yang mengadakan suatu amalan yang berkaitan dengan hal akhirat, yang berkaitan dengan ibadah, tertolak. Ini bukan. Itu kan tafsirannya antum. Kalau orang yang mau terima hadis ini, dia bilang kita punya tafsiran yang berbeda. Kalau menurut saya itu mencakup semuanya. Bukan, Nabi mengatakan amilah amalan. Amalan itu sighah nakirah. Nakirah itu yufidu al-umum. Baik amalan dunia maupun amalan akhirat, amalan agama maupun perkara dunia masuk. Jadi itu bukan dalil bagi mereka. Ayo, apa dalilnya yang lebih meyakinkan bahwa perkara dunia itu tidak diurus oleh Nabi? Ayo, siapa yang tahu? Masa ada yang tahu? Itu nih kota kuncinya kemarin itu yang menjadi syubhat besar para ahli bid'ah hasanah. Orang-orang yang mendukung bid'ah hasanah itu bisa dibantah dengan dalil itu. Nggak ada yang tahu. Sebanyak ini nggak ada yang tahu. Ayo. Ini betulnya pemahaman dalam agama. Karena kalau kita sekedar menghafal saja, kadang dalil kita itu bisa dibaleki sama orang. Kita yang bacakan dalilnya, dia yang memahami dalilnya. Jadi kita itu kadang dibaliki kita punya dalil oleh orang. Makanya perlu pemahaman. Apa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Jawabannya adalah hadis riwayat Bukhari. Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalianlah yang lebih paham perkara dunia kalian. Ketika Nabi ditanya tentang cara mengkawinkan apa? Kurma. Lalu ternyata gagal. Itu dalil satu. Dalil dua, ketika Nabi juga bertanya kepada Salman Al-Farisi tentang perkara dunia, yaitu ketika dikepung musuh apa yang mestinya kita lakukan. Nabi bertanya, bayangkan ini, Nabi bertanya pada beliau dapat
Wahyu dari Allah. Salman menjawab bahwa kita di Persia ya Rasulullah, kalau kita menghadapi situasi genting seperti ini, kita menggali parit. Inilah yang dikenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya banyak dalilnya bahwa perkara dunia itu Nabi kadang juga ya tidak tahu. Bahkan Nabi dengan terus terang mengatakan kalian lebih paham perkara dunia kalian. Baik. Jadi tidak ada urusan dengan mikrofon, Facebook dan kawan-kawan. Itu perkara dunia. Baik. Baik, kita lanjut. Yang penyebab berikutnya ulama berbeda pendapat adalah al-mu'awwal, yaitu berbeda dalam mentakwil. Mu'awwal itu artinya mentakwil. Pernah dengar istilah mentakwil? Tidak tahu istilah takwil? Pernah dengar takwil mimpi? Misalnya kalau saya melihat ada orang gila kejar saya di dalam mimpi saya, itu bertanda apa? Itu namanya takwil. Ya, kalau saya mimpi misalnya didatangi malaikat maut, tandanya apa itu? Wallahu alam, itu kan cuma mimpi. Nah, ada orang-orang tertentu yang mengerti takwil mimpi seperti Nabi Yusuf. Ketika di dalam penjara ada orang bertanya kepada beliau tentang mimpinya. Dia mimpi tentang 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus, dan tersebut itu disebutkan dalam surat Yusuf. Nah, itu takwil. Jadi takwil itu mengeluarkan nas dari zahirnya. Makanya kita bilang mu'awwal itu lawan dari zahir. Zahir itu yang nampak, yang secara tekstualnya. Kalau mu'awwal secara maknanya. Itu mu'awwal. Nah, sekarang kita pengen mendalami mu'awwal menurut pandangan para ulama kita. Mu'awwal itu bermakna takwil, yakni mengembalikan perkataan kepada makna yang diinginkan. Itu artinya takwil. Mengembalikan kata kepada makna yang diinginkan. Secara istilah ahli usul, mu'awwal itu artinya adalah membawa lafaz kepada makna yang lemah, membawa lafaz kepada makna yang lemah atau marjuh. Kebalikan dari az-zahir. Zahir itu membawa lafaz ke makna-makna yang rajih, yang kuat. Kemarin kita sudah ambil itu. Nah, jadi kalau zahir adalah membawa lafaz ke makna yang kuat, maka mu'awwal atau ta'wil adalah membawa lafaz ke makna yang lemah. Tapi takwil di sini bukan takwil yang dimaksud dengan ahli tafsir seperti doanya Nabi kepada untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu takwil. Yani itu takwil yang maksud tafsir Al-Qur'an. Nah, jadi ada 3 istilah yang perlu kita pahami. Istilah yang pertama zahir. Istilah yang kedua mu'awwal, dan istilah ketiga nas. Adapun istilah pertama zahir itu membawa lafaz ke makna yang lebih kuat atau rajih. Itu sudah antum catat kemarin. Yang kedua yaitu mu'awwal, sebaliknya membawa lafaz ke makna yang marjuh, yang lemah. Yang ketiga yaitu an-nas. Kita bilang sering nas. Tahu nas? Nas teks. Tapi itu teks itu bahasa kita, tapi nas yang dimaksud oleh ahli fikih di sini adalah nas, yaitu lafaz yang hanya memiliki satu makna, tidak ada kemungkinan makna lain. Jadi tidak ada yang rajih dan marjuh, tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah maknanya. Yang saya maksud di sini begini, contoh. Kata singa itu mengandung berapa makna?
Satu toh, singa itu kan binatang. Tapi kalau disandarkan ke yang lain, singa podium misalnya, singa padang pasir misalnya, itu mengandung berapa makna? Bisa lebih dari satu. Singa padang pasir bisa berarti pemberani. Berarti bukan singa betulan, tapi manusia yang sifatnya mirip singa. Maka dia digelari singa padang pasir. Begitu juga singa podium. Bisakah singa berpidato? Tidak bisa. Tapi ada orang bilang singa podium. Berarti itu adalah manusia yang sifatnya seperti singa, mengaum dengan lantang, dia berapi-api dia kalau berpidato. Itu digelari singa podium. Nah, lafaz inilah yang dimaksud oleh para ulama kita yang memiliki makna lebih dari satu. Jadi kalau ada makna lain, inilah dua kemungkinan. Kalau tidak maknanya zahir, kalau tidak maknanya muawwal. Tapi kalau cuma satu saja maknanya, tidak ada makna yang lain, inilah yang kita bilang tadi apa? Nas. Paham antum? Sudah bisa dipahami? Tidak ada tafsiran yang lainnya, cuma satu-satunya tafsirannya. Seperti gelas misalnya. Ada tafsiran yang lain, mana gelas yang lain? Tidak ada. Kalau madu, ada tafsiran yang lain? Ada. Apa? Hah? Di madu orang bilang. Akhwat paling suka madu dan paling benci di madu. Nah, mengerti antum tak? Berarti sama-sama madu, tapi berbeda mana? Ya, jadi kalau begitu bukan disebut nas, berarti kemungkinannya zahir, ya kemungkinannya muawwal. Nah, madu yang pertama itu makna zahir, madu asli. Madu yang kedua, yakni di poligami, maksudnya itu makna muawwal, dia ditakwil dengan makna yang lain. Sudah bisa punya gambaran? Nah, baik. Kita lihat di sini, waktu kita terus terang sangat sedikit sekali karena Isya terlalu singkat antara maghrib dan Isya sekarang. Ya kita jelaskan sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Baik, yang ingin kita jelaskan pada bab poin ini, penyebab perbedaan pendapat ulama adalah tentang poin ini, yaitu jatuhnya pada takwil. Ya, jatuhnya sebagian ulama pada takwil. Nah, inilah yang menyebabkan kekeliruan dalam berijtihad, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Kalau akidah juga sebetulnya akidah itu masalah fikih juga, sehingga para ulama kita menamakan fikih akbar. Jadi masalah akidah dan tauhid itu dinamakan oleh mereka fikih akbar. Sedangkan masalah hukum halal dan haram dinamakan fikih asghar. Jadi ada fikih besar, ada fikih kecil. Fikih besar berkaitan dengan keyakinan, sedangkan fikih kecil berkaitan dengan hukum halal dan haram. Makanya takwil inilah sumber biang keroknya, sumber masalahnya. Kenapa banyak ulama yang kadang terjatuh dalam perkara akidah, tergelincir dalam perkara akidah, itu tidak lain disebabkan oleh apa? Masalah takwil ini. Sebagaimana mereka juga kadang keliru dalam berijtihad dalam masalah fikih, itu disebabkan oleh poin ini, yaitu masalah takwil. Kita lihat. Ya. Contoh dalam masalah fikih besar, yaitu masalah akidah. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah yakni Ar-Rahman beristiwa, yakni ala, irtafa, yakni berada di atas. Ala itu istawa itu artinya bermakna ulu, bermakna di atas. Yakni alal ars, istawa alal ars. Sebagian orang menerjemahkannya bersemayam, mana tidak tahu itu bersemayam secara bahasa itu maksudnya apa. Tapi yang jelas dalam bahasa Arab, istawa artinya ala wartafa. Jadi dia berada di atas arsinya. Nah, itu makna zahir yang dipahami oleh seluruh orang Arab. Lalu datang ahlu filsafat yang menggunakan akal mereka. Kata mereka, ini ayat kalau kita terjemahkan berada di atas, ini enggak masuk akal. Kenapa wahai ahli filsafat? Dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, pokoknya satu-satunya
yang menetapkan Allah itu di atas, beristiwa di atas arsinya cuma ahlu sunnah wal jamaah. Semua ahlu furqah wal bidah, semua jenis kelompok selain ahlu sunnah wal jamaah itu menolak Allah di atas. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah. Artinya tidak ada. Itu ada seperti itu. Pokoknya di antara seluruh kelompok cuma ahlu sunnah yang menetapkan ini. Maka mudah-mudahan ini termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah. Umat Muhammad ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar. Semua diancam dengan neraka. Illa wahidah. Kecuali cuma satu saja. Itu yang dikenal oleh para ulama kita, firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Qila man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ini ya Rasulullah? Ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu yang mengikutiku dan para sahabatku. Itulah kelompok yang selamat. Makanya kalau antum lihat dari perkara akidah, itu selalu ahlu sunnah itu diselisih oleh rata-rata golongan. Seperti tadi masalah Allah di atas langit, di atas arsinya, itu yang menyelisihi itu semua kelompok. Satu-satunya yang menetapkan Allah beristiwa di atas arsinya cuma ahlu sunnah. Sebagaimana yang menetapkan satu-satunya bahwa Allah itu turun di sepertiga malam terakhir, bukan rahmatnya yang turun, bukan ampunannya, bukan malaikatnya, cuma ahlu sunnah yang menetapkan Allah turun, tapi turun sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Boleh jadi sama nama tapi berbeda hakikat. Saya kasih contoh. Atau sebelum saya yang kasih contoh, siapa yang bisa sebutkan contoh bahwa sama nama tapi berbeda hakikat? Jadi tidak mesti sama-sama ini baru hakikatnya juga sama, tidak mesti. Nah, siapa yang bisa kasih contoh? Silakan. Pada dasarnya manusia dan binatang Ya. sama-sama Berbeda dalam. Bagaimana hakikatnya pendengarannya binatang? Antum tahu? Makanya beda. Pokoknya beda saja gitu. Atau misalnya manusia yang lahir dalam keadaan kembar, Ya. itu saja ada memiliki ciri khas yang berbeda. Iya. Jadi penamaannya sama tapi hakikatnya berbeda. Saya pengen, antum sudah jawab yang pertama tadi itu sudah tepat. Silakan pilih. Tapi bagian sini atau bagian sini antum pilih salah satunya karena kurang lengkap. Ini pilih atau ini pilih, boleh. Minuman. Oh, berarti lagi haus antum, silakan. Nah. Silakan, tafadhol. Siapa yang bisa jawab? Yang lebih meyakinkan bahwa namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Apanya yang beda? Tangannya. Antum pernah lihat tangannya Allah? Tidak pernah. Berarti namanya saja yang sama tapi hakikatnya berbeda. Nah, ini yang mau kita tahu. Kan antum tidak pernah lihat Allah. Tapi antum ingin meyakinkan orang bahwa berbeda tangan Allah dengan tangan makhluk. Kan bagi mereka yang belum pernah lihat Allah, mereka mengatakan begini. Kita bilang kalau Allah punya tangan berarti tergambar seperti tangannya makhluk. Karena tangan ma'ruf, dikenal bentuk tangan tak? Nah, ini yang pengen kita yakini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana antum meyakinkan orang? Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Sini, Masya Allah. Sudah bagus jawabannya, tapi Anda pengen tambahkan supaya lebih lebih kuat lagi jawabannya. Silakan. Oh, silakan. Barakallahu fikum. Seperti misalnya contoh nama yang sama tadi teman antum sudah sebutkan bahwa makhluk sama-sama mendengar. Kita manusia mendengar, ada telinga kita. Semut mendengar, mungkin juga ada telinganya, tapi tidak tahu di bagian mana itu telinganya semut. Tapi yang jelas mereka juga mendengar. Buktinya mana mereka mendengar? Ayo, mana buktinya semut mendengar? Dalam surah An-Naml ketika mereka hampir diinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman, dilihat oleh salah seorang semut, baru disuruh semua pasukannya masuk ke dalam lubangnya, dan Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut tersebut. Akhirnya disuruh tentaranya berhenti. Nah, poinnya di sini adalah bahwa ketika satu orang semut atau satu ekor semut ini memerintah teman-temannya untuk masuk, semuanya masuk. Kalau semuanya masuk, dengar apa tidak mereka itu perkataan? Dengar. Nah, tapi telinganya semut berbeda dengan telinga kita. Contoh lain, anggur. Antum pernah makan anggur?
pernah lihat anggur di negara lain? Berbeda atau sama dengan negara kita? Berbeda. Nah, di dunia saja anggur bermacam-macam modelnya. Tapi anggur kita tahu. Apakah di surga ada anggur? Ada. Di dalam Al-Quran disebutkan. Kalau antum tidak percaya anggur di surga, antum bisa kafir. Karena Al-Quran yang mengatakannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sama antara anggur di dunia dan anggur di surga? Jelas berbeda. Jadi namanya sama-sama anggur tapi hakikatnya berbeda. Ini saja sesama makhluk ini sudah berbeda, apalagi antara makhluk dan pencipta itu jelas perbedaannya. Sebagaimana perbedaannya antara khalik dan makhluk, ya jelas. Makanya tidak bisa disama-samakan. Makanya ketika kita menetapkan sifat Allah yang Dia tetapkan untuk dirinya, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, karena pada hakikatnya sama nama belum tentu sama hakikat. Ini kaidah harus untuk pahami. Nah, inilah yang menyebabkan orang banyak jatuh kepada takwil. Ini takwil dalam fikih akbar, dalam masalah fikih besar. Makanya antum dilarang sembarangan mengambil masalah akidah dari orang, dari ustadz, dari siapa saja yang tidak jelas akidahnya. Karena akidah ini kalau sudah diyakini, dia itu sudah kayak orang buta. Fatal akibatnya, walaupun nanti suatu saat dia bergelar profesor sekalipun, kalau sudah terlanjur masuk itu akidah rusak ke dalam hatinya, susah untuk memperbaikinya. Tidak peduli mau apapun gelarnya, mau dimanapun dia belajar, tidak peduli. Makanya harus hati-hati dalam belajar akidah. Itu fikih akbar. Nah, inilah contoh masalah Ar-Rahman ala arsy istawa, satu-satunya yang menetapkan Allah beristiwa di atas arsy summa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga masalah yang lainnya. Ya, kita bahas masalah fikih asghar, yaitu masalah fikih kecil yang menyebabkan para ulama kita juga berbeda di dalamnya. Kalau masalah fikih kecil ini tidak terlalu berat perbedaannya. Kenapa? Karena orang kadang beristihad salah bisa dapat 2 pahala. Tapi masalah akidah ini agak berat. Itu berat nanti pertanggung jawabannya di akhirat. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa akidah salaf lebih selamat. Karena nanti kalau antum ditanya oleh Allah, kenapa kamu meyakini seperti ini? Dari mana kamu ini mentakwil begini artinya? Nah, apa yang kamu antum jawab di hadapan Allah? Ini karena berkaitan dengan keyakinan. Ada pun masalah hukum, kadang orang bisa salah, bisa benar. Itu yang disebut oleh Nabi, idza ijtahadal hakim fa ashab falahu ajran wa idza akhta falahu ajr. Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, dia dapat 2 pahala, pahala benar dan pahala ijtihad. Pahala benar dan pahala ijtihadnya. Jadi berijtihad ada pahalanya. Tapi kalau dia salah, dia tetap dapat pahala, yaitu pahala ijtihad saja. Dia tidak dapat pahala benar. Nah, sekasih contoh dalam masalah fikih asghar, dan ini pembahasan kita ya dari kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam ini. Yaitu diantaranya adalah masalah mengqashar salat. Mengqashar salat ketika safar. Kita disyariatkan di dalam agama kita untuk mengqashar salat ketika kita musafir. Mengqashar artinya menjadikan yang 4 menjadi 2. Nah, ada sebagian sahabat mentakwil hadis yang diriwayatkannya sendiri. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu ketika musafir, beliau menyempurnakan salatnya. Zuhur tetap 4 rakaat. Asar tetap 4 rakaat, maghrib tetap Isya tetap 4 rakaat. Kalau maghrib kan memang tidak bisa diqashar. Nah, Isya tetap 4 rakaat. Kenapa? Karena beliau mentakwil. Padahal subhanallah, beliau sendiri yang meriwayatkan hadis, ya, anna awwala ma furidatis shalah rak'atain, bahwa salat yang pertama kali diwajibkan itu adalah 2 rakaat. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi hijrah ke Madinah, zida fi salatil hadar wa aqarrar fi salatis safar. Ditambah rakaatnya salatnya orang mukim, dan tetap 2 rakaat salatnya orang musafir. Tetap salatnya 2 rakaat orang musafir. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Aisyah. Sedangkan amalannya berbeda dengan hadis yang dia riwayatkan. Lalu ulama memberi uzur bahwa Aisyah mentakwil. Nah, ini menyebabnya dia. Kenapa dia menyelisih hadis sendiri yang dia
riwayatkan. Maka tidak boleh kita berdalil dengan amalannya Aisyah. Oh, Aisyah dulu menyempurnakan sholat ketika dia musafir, jadi kita juga menyempurnakannya. Zuhur 4 rakaat saja, tidak boleh dikosor. Nah, ini menyelisih amalan Nabi kita ini. Nabi mengkosor selama beliau safar, tidak mengkosor. Dan sahabat-sahabat lain mengkosor. Adapun seperti Aisyah, begitu juga Utsman ketika di Mina pada musim haji, mereka berdua ini radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka berijtihad. Mereka berijtihad sehingga menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan gamblang, dengan jelas Aisyah sendiri yang meriwayatkan bahwa orang musafir mengkosor. Nah, itu satu. Contoh yang lain yaitu hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Antum tahu hadisnya enggak? Yaitu hadis tentang Ghurra Muhajjalin. Hadis tentang bekas-bekas wudu umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti itu kan dikumpulkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Bagaimana yang membedakan nanti umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain? Yaitu dengan tanda wudunya. Apa tanda wudunya? Cahaya pada anggota wudunya. Ini hadisnya. Jadi Nabi SAW dari Abu Hurairah, ingat garis bawah itu sahabat yang meriwayatkannya. Siapa? Abu Hurairah. Inna haudi ab'adu min ayyali adnani lahu wa ashaddu bayadan minas salj. Sesungguhnya telagaku lebih jauh dari jarak kota Aden, itu di Yaman ya. Lahu ashaddu bayadan minas salj. Dia telagaku, yakni telaga Nabi, semoga Allah merezekikan kita minum di telaga Nabi. Amin. Sesungguhnya telaga Nabi lebih putih daripada salju, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, bil laban, dicampur dengan susu, wala aniyatuhu aktsar min adadin nujum, dan cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Wa inni la asuddun nas anhu, dan sungguh saya akan menghalau manusia darinya, kama yasuddur rajul ibl nas an haudih, sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Terus ada yang bertanya, ya Rasulullah, atarifunana yauma idzin, bagaimana kamu mengenal kami pada waktu itu, yakni kami umatmu, bagaimana kau kenal kami di antara sekian umat? Lalu Nabi menjawab, na'am, lakum sima laisat li ahadin minal umam. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Tariduna alayya gurran, kalian muncul dalam keadaan memiliki gurrah. Wa tahjil, ya muhajjalina min atharil wudu, yakni bekas-bekas cahaya dari bekas-bekas air wudu kalian. Nah, jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini berijtihad. Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci muka, lalu basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Sekarang dalam Al-Quran kan jelas anggota wudhu yang biasa kita cuci toh, muka, kemudian tangan sampai siku. Tapi Abu Hurairah perawi ini hadis belum mentakwil. Kata beliau, kalau seandainya umat Nabi Muhammad muncul dengan bekas-bekas cahaya di tanda-tanda wudhunya, kan bagus kalau orang semakin bercahaya, semakin panjang cahayanya, semakin banyak cahayanya, kan semakin bagus. Sehingga apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah mencuci anggota wudhunya sampai ketiak. Jadi bukan sampai siku. Jadi kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang merupakan perawi ini hadis, itu mencuci anggota wudhunya secara berlebihan. Karena beliau apa? Mentakwil, karena beliau memahami kalau bekas wudhu berarti bagus, banyak, semakin panjang juga cahayanya, sehingga dia membasuh tangannya bukan sampai siku tapi sampai ketiak. Sebagaimana beliau juga mencuci kakinya, bukan sampai mata kaki tapi sampai betis. Antum ikut Abu Hurairah tidak? Ada yang mencuci tangan sampai ketiak di sini, sampai cuci ketiaknya sekalian? Tidak ada.
Kan bagus kalau banyak cahayanya toh. Nah, ini tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lain pun tidak melakukannya. Tidak diriwayatkan dari sahabat yang lain yang kita tahu. Bahkan Al-Quran secara nas zahir mengatakan itu, bahwa mencuci tangan itu hanyalah sampai siku. Inilah yang dinamakan takwil. Ini ijtihadnya Abu Hurairah, dan ijtihad boleh saja apa? Keliru. Ini dia masuk dari takwil. Ini yang menyebabkan ulama berbeda pendapat. Tapi jangan kita buru-buru menyalahkan ini pendapatnya Abu Hurairah. Karena kalau saya tidak salah ingat, kami pernah mendengar guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menguatkan pendapat ini. Beliau itu profesor bilang fikih. Jangan bilang beliau tidak tahu fikih. Beliau profesor bilang fikih, mengajar di Masjid Nabawi, pembimbing mahasiswa S3 di UIM. Nah, tapi intinya begitu, bahwa mayoritas ulama menguatkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu ijtihadnya adalah, ijtihad pribadinya adalah dari Abu Hurairah, ijtihad pribadi dari Abu Hurairah. Maka tidak perlu ditiru. Nah, karena sudah azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi sedikit. Silakan. Baik, kita lanjut.
Sekarang masalah yang terakhir dari masalah takwil ini atau muawwal, yaitu masalah jenggot. Banyak yang belum tumbuh jenggotnya di sini. Jadi tidak usah kita bahas. Atau perlu kita bahas? Bahas, baik. Hukum memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Ini masuk dalam bab takwil ini. Ulama berbeda pendapat gara-gara itu. Adapun yang kurang dari satu genggaman, ini satu genggaman maksudnya begini, bukan yang di sininya dipotong. Ini kan genggaman tapi di sininya. Nah, antum perhatikan. Nah, kalau digenggam dan masih ada lebih dari sisa di sini, menurut sebagian ulama ini isbal, harus dipotong. Haram hukumnya lewat dari satu genggam. Dia mengkiaskannya dengan ya bahasanya mereka dengan celana. Kalau lebih dari mata kaki berarti isbal. Nah, ini ada silang pendapat di kalangan ulama kita. Ini masuk dalam bab takwil ini, muawwal ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu hukum memelihara jenggot. Hukum memelihara jenggot itu adalah wajib karena hadisnya sangat banyak. Khaliful musyrikin, ya. Nabi mengatakan anhaqus syawarib wa'ful liha. Potong kumis dan cukur jenggot. Bilang Nabi. Cukur kumis dan pelihara jenggot. Naam. Jadi kumisnya dirapikan. Boleh juga dicukur habis. Menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dua-duanya boleh. Karena hadis-hadis menunjukkan itu. Boleh dicukur habis, boleh dipotong saja ujung-ujungnya yang melewati ujung bibir. Kalau Imam Malik menganggapnya itu bid'ah. Ya, mencukur habis kumis menurut Imam Malik bid'ah. Tapi menurut Imam Ahmad dan ini insya Allah yang lebih kuat, dua-duanya boleh. Adapun jenggot, dalil umumnya adalah tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur. Dalil umumnya ahful liha, khaliful musyrikin, pelihara jenggot dan selisihi apa? Orang-orang musyrikin, orang-orang majusi, orang-orang Yahudi. Nah, inilah sunnah Nabi SAW. Nabi kita berjenggot. Para nabi terdahulu juga berjenggot. Coba buka surah Al-A'raf ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berkelahi. Ketika Nabi Musa meninggalkan umatnya dengan Nabi Harun, lalu umatnya menyembah patung sapi. Nabi Musa marah, lalu memegang jenggotnya siapa? Nabi Harun. Dan ini sunnah fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita sebagai laki-laki. Kalau hilang jenggot, bukan lagi mirip laki-laki, mirip perempuan. Dan itu dosa besar. La'anallah al-mutasyabihina binar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, kalau ada perempuan yang berjenggot itu mungkin hormonnya yang berlebih, tapi pada umumnya perempuan tidak berjenggot. Yang masalah ini kalau laki-laki yang memotong jenggot. Dan lebih masalah lagi kalau yang memotong jenggot ini mengaku dialah ahlus sunnah, tapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Dia selalu bilang mengklaim saya ini ahlus sunnah yang sebenarnya, tapi yang dia pelihara kumisnya, dia potong jenggotnya. Itu sunnahnya siapa kalau begitu? Itu sunnahnya ahlul kitab, bukan sunnahnya Nabi. Jadi bagaimana orang yang mengaku cinta Nabi, cinta sunnah Nabi, yang dipelihara kumis bukan jenggot? Bagaimana ceritanya? Itu terbalik dalam memahami sunnah. Nah, belum lagi lebih parah daripada itu lagi adalah orang yang perolok-olok sunnah Nabi ini jenggot, yang mengatakan misalnya orang berjenggot itu goblok, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Ada nggak antum pernah dengar orang bilang begitu? Oh ada, nggak usah antum, terkenal sekali itu istilah orangnya juga. Jadi ini sudah masuk dalam bab istihza ini, memperolok-olok, dan dikhawatirkan dia masuk dalam ancaman Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi hukum memperolok-olok salah satu dari syariat-syariat Islam itu dihukumi kafir oleh Allah, yaitu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Kalian memperolok-olok ayat Allah, kalian memperolok-olok Rasul Allah, kalian memperolok-olok Allah. Itu kekafiran. La ta'tadziru faqad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ayat ini turun kepada sekelompok
orang Islam yang baru masuk Islam yang duduk-duduk bersama dengan orang-orang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika habis perang, mereka memperolok-olok sahabat Nabi. Katanya itu sahabat Muhammad itu kalau makan paling besar perutnya, tapi kalau bertemu dengan musuh paling pengecut. Lalu berdiri salah seorang di antara mereka dan dia mengatakan, demi Allah saya akan laporkan kalian kepada Nabi. Lalu sebelum sahabat ini mau melaporkan, mau datang kepada Nabi, ternyata ayat lebih duluan turun. Ayat ini turun duluan mengabarkan Nabi tentang perbuatan orang-orang munafik tersebut. Nah, pas Nabi datang menemui orang-orang munafik tersebut, lalu mereka apa? Minta uzur, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda. Kami cuma bersenda gurau saja. Nah, itu terus dibantah oleh Nabi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un? Apakah Allah, ayatnya dan rasulnya kalian jadikan bahan candaan, bahan olok-olok? La ta'tazir, tidak perlu kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Langsung divonis kafir. Maka siapa yang menjadikan agama menjadi olok-olok, itu bisa menjadi salah satu pembatal Islam. Nah, kembali kita ke pembahasan jenggot tadi. Jadi, kalau belum mampu berjenggot, jangan diperolok-olok. Jadi kalau kita belum mampu, dalam arti mungkin masih belum dapat hidayah, tapi sudah tahu hukumnya, ya sudahlah, kita minta doa kepada Allah, ya Allah beri saya hidayah. Tapi jangan juga salahkan orang yang sudah dapat hidayah. Jangan diperolok-olok, pegang jenggot kambing lah, bilang macam-macam lah. Itu kan tidak bagus kalau begitu. Sudah, kalau tidak berjenggot, minta hidayah sama Allah. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana ya dengan hukum jenggot yang melebihi 1 genggam. Adapun hukum memelihara jenggot kita sudah tahu dalil umumnya. Tapi hukum memotong jenggot yang lebih dari 1 jenggot, inilah yang menjadi pembahasan fikih kita. Yaitu ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan haram dipotong, tidak boleh diganggu itu jenggot. Berpegang kepada keumuman dalil. Sebagian lagi berpendapat haram dipelihara, wajib dipotong. Kenapa? Karena itu dikatakan istilahnya mereka isbal, melebihi batasan yang disyariatkan, yaitu 1 genggam. Dan sebab perbedaan pendapat mereka adalah perbedaan dalam memahami dalil, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Umar di musim haji, beliau bertahallul dan beliau memotong jenggotnya yang lebih dari satu genggam. Maka terjadi perbedaan pendapat di sini. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dijadikan dalil itu adalah riwayatnya, karena itu yang berasal dari Nabi. Karena yang menjadi periwayat hadis ahful liha, peliharalah jenggot, itu siapa periwayatnya? Ibnu Umar. Ibnu Umar sendiri yang meriwayatkan ini hadis tentang hukum memelihara jenggot. Tidak boleh diganggu-ganggu. Ahful liha artinya dibiarkan, jangan diganggu. Tapi amalan beliau justru memotong jenggot yang lebih dari satu genggam. Jadi kata sebagian ulama bahwa yang diambil itu adalah riwayatnya, bukan perbuatannya. Alasannya karena perbuatan Ibnu Umar bisa jadi itu adalah ijtihad pribadi. Seperti tadi yang dilakukan oleh Aisyah, seperti yang dilakukan tadi oleh Abu Hurairah, ijtihad pribadi. Jadi bisa jadi Ibnu Umar dalam hadisnya yang diriwayatkan sendiri itu adalah beliau berijtihad. Jadi beliau meriwayatkan hadis pelihara jenggot, sedangkan yang beliau lakukan adalah memotong jenggot yang lebih dari 1 genggam. Nah, itu pendapat pertama. Jadi tetap wajib dipelihara, tidak boleh dipotong, karena yang dilihat itu adalah riwayatnya. Kenapa riwayatnya yang dilihat? Karena itulah yang menjadi perkataannya Nabi. Pendapat kedua yaitu wajib dipotong, yaitu mengikuti amalannya Ibnu Umar. Alasannya kenapa? Siapa yang tahu? Kan kalau kita bilang tadi alasannya yang pertama yaitu karena yang wajib diikuti adalah riwayatnya Nabi, bukan perbuatannya Ibnu Umar. Sedangkan yang kedua ini apa alasannya? Kenapa perbuatan Ibnu Umar yang wajib diikuti, bukan riwayat Nabi yang diikuti? Ayo berpikir sedikit. Karena perawi hadis lebih tahu yang diriwayatkannya daripada
yang lainnya. Sini. Barakallahu fiik. Karena perawi lebih memahami hadis yang diriwayatkannya sendiri daripada yang lain, karena dia yang dengar langsung dari Nabi. Masa dia tidak paham apa yang diriwayatkannya dari Nabi? Baik. Sekarang pilih. Ya, silakan. Oh, banyak yang haus kelihatannya. Banyak yang haus. Jadi minuman habis duluan. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Antum sudah tahu alasannya kenapa pendapat kedua ini mengatakan wajib mengikuti perbuatannya perawi, yaitu Ibnu Umar, karena perawi lah yang lebih paham hadis yang diriwayatkannya sendiri. Sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana atau mana pendapat yang lebih kuat, mengikuti riwayat Nabi atau mengikuti amalan dari perawi hadis tersebut? Pendapat pertama atau pendapat kedua yang lebih kuat? Alasannya, itu yang jadi pertanyaan. Pendapat pertama, Ana sependapat dengan antum. Tapi alasannya yang Anda tanya, apa alasannya? Bagaimana cara membantahnya? Nabi lebih apa? Enggak, antum akan ditanya oleh yang pendapat kedua ini. Mereka akan tanya, bukankah Ibnu Umar itu sahabat? Betul. Bukankah dia yang meriwayatkan langsung hadis ini dari Nabi? Betul. Bukankah ini sahabat yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi? Betul. Lalu kenapa antum mengatakan yang diikuti riwayat Nabi? Seolah-olah antum bilang Ibnu Umar itu tidak mengikuti sunnah. Ayo. Jadi antum tuduh Ibnu Umar tidak mengikuti sunnah. Atau Ibnu Umar menyelisih sunnah, antum tuduh begitu. Berarti secara tidak langsung. Bagaimana cara menjawabnya? Ayo. Ada yang lain? Ada faedah yang mengatakan bila khalafa rawi, apabila seorang periwayat meriwayatkan suatu hadis, kemudian dia menyelisih apa yang diriwayatkan, maka yang diikuti apa yang diriwayatkan dan bukan apa yang ia selisih dari yang diriwayatkan. Ya, tapi masalahnya kaidah itu disepakati atau diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Kaidah itu tidak disepakati. Jadi bisa saja saya bantah itu. Bagaimana cara bantahnya? Kalau seandainya begitu, apa gunanya kita katakan bahwa saya bantah lagi kaidah dengan kaidah ya, bahwa ar-rawi adra bima rawa. Perawi lebih memahami daripada yang lain dengan apa yang dia riwayatkan, karena dia melihat langsung, dia mendengar langsung, sedangkan yang lain cuma mendengar dari beliau. Sedangkan beliau langsung mendengar dari Nabi. Mana lebih paham? Orang mendengar langsung dari Nabi atau lewat perantara? Kan begitu. Kaidah dibantah dengan kaidah bisa saja. Nah, sekarang bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih ini semua. Ada 4 bungkus ini. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Tidak ada dalil yang melarang. Terus dalil afulihah itu apa artinya? Berarti itu melarang dong, karena artinya pelihara jenggot itu jangan diganggu-ganggu. Sedang Ibnu Umar melanggarnya, berarti dia melanggar sendiri yang diriwayatkan. Berarti tidak benar jawabannya. Apa? Yang jelas ngomongnya. Ya? Beliau beristihad mengikuti Nabi. Beliau beristihad, itu betul dari beristihad. Tapi maksudnya begini, beliau beristihad, tapi kata para ulama begini tadi kan antum menguatkan pendapat yang mana dulu? Pertama, yang kedua, antum mengikuti hadis atau mengikuti perbuatannya Ibnu Umar? Mengikuti riwayat dari Nabi, berarti tidak boleh dipotong. Toh kalau riwayat Nabi kan dijaga itu jenggot, dipelihara, tidak boleh diganggu-ganggu, ya kan? Nah, antum bilang Ibnu Umar berijtihad, betul, itu sudah satu poin, sudah betul bahwa Ibnu Umar berijtihad. Apa dalilnya Ibnu Umar berijtihad? Nah, ini dia yang masya Allah, dalil agak sulit antum ya. Ya. Dalilnya itu Ibnu Umar memahami
ru'usakum wa muqassirin. Ahsantum. Pada saat tahallul beliau mentakwil ini ayat dan pada saat tahallul saja, tidak motong terus menerus. baik. Barakallahu fiik. Antum bagi dua ini hadiah. Masya Allah. Jadi pertama Ibnu Umar mentakwil. Jadi itu alasan kita untuk tidak mengikuti Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar dalam hal ini dia mentakwil ayat wa muhallikina ru'usahum muqassirin. Jadi orang yang mencukur habis rambutnya dan memotong pendek rambutnya, dan termasuk juga katanya rambut dagu, yaitu jenggot. Jadi itu takwil dari beliau, itu satu. Nah, bantahan yang lain untuk Ibnu Umar atau pendapat kedua yang mengatakan wajib memotong jenggot lebih satu genggam, apa bantahannya? Kan dia memakai kaidah tadi, bahwa perawi lebih memahami dengan apa yang diriwayatkan daripada yang lain, betul tidak? Karena dia yang langsung lihat Nabi, yang langsung dengar dari Nabi dan seterusnya. Jadi dia lebih paham daripada yang lain. Nah, bantahannya adalah bahwa kaidah itu benar kapan? Kalau seandainya nas tersebut memiliki lebih dari satu makna. Nah, ini perlunya kita belajar usul fikih. Artinya kalau dia memiliki kemungkinan lain itu nas, seperti ada kemungkinan lain selain makna zahirnya, maka barulah kita bilang perawi lebih paham. Misalnya dia mengatakan suatu hadis, lalu hadis ini memiliki kemungkinan A, bisa juga memiliki kemungkinan B. Antara A dan B kita tidak tahu yang mana yang benar. Maka disinilah kita katakan kalau seandainya perawi memilih A, maka perawi yang lebih paham, karena dia yang meriwayatkan sendiri hadisnya, jadi dia lebih mengerti. Seperti misalnya cara tayamum. Cara tayamum itu kan mencuci apa? Mencuci tangan. Sedangkan yang dicontohkan perawinya adalah mencuci sampai pergelangan. Ya, mengusap dengan debu sampai pergelangan, bukan sampai siku. Di sini baru kita pahami bahwa perawi yang lebih paham prakteknya daripada yang lainnya. Paham antum? Kan tangan itu dua kemungkinannya, bisa dari ini sampai ini, bisa dari sini sampai siku. Tapi yang dipraktekkan ketika tayamum oleh perawi adalah dari tangan sampai pergelangan tangan. Maka kita katakan kalau ada dua kemungkinan begini, maka kita ambil perkataan perawi. Tapi coba lihat hadis aful liha, perliharalah jenggot. Ada kemungkinan yang lain di situ? Ada kemungkinan bahwa kalau lebih dari satu genggam dipotong? Ada kemungkinan itu? Tidak ada. Kalimat ahfu saja itu artinya dipelihara, dijaga, jangan diganggu. Itu artinya. Kalau jangan diganggu berarti dipelihara. Kalau dipelihara berarti tidak boleh dipotong. Kalau dipotong berarti itu namanya diganggu. Ini dia masalahnya. Karena dia tidak memiliki makna yang lain. Jadi ini pendapat yang lebih. Walaupun ya saya katakan walaupun saya sangat menghormati sekali ini pendapat yang kedua. Kenapa? Karena di antara yang berpendapat dengan pendapat kedua ini adalah Syekh Nasruddin Al-Albani. Beliau sangat kuat hujahnya dalam hal ini. Di antara hujah beliau adalah beliau mengatakan jangan berdalil dengan dalil umum jika ada dalil khusus yang diamalkan oleh sahabat dalam pengkhususannya. Beliau mengatakan jangan berdalil dengan dalil umum, yaitu ahful liha, itu dalil umum, pelihara jenggot itu dalil umum. Sedangkan pengkhususannya dicontohkan oleh sahabat, itu dalilnya kuat sekali. Karena kebanyakan orang jatuh pada perkara bid'ah karena terjatuh pada keumuman. Contoh ya tentang keumuman apa contohnya? Keumuman sedekah untuk mayit. Itu kan kita tahu hukum sedekah untuk mayit itu sampai kepada mayit, betul tidak? Tapi yang dia lakukan apa? Dia lakukan adalah acara tahlilan, tapi pakai dalilnya dalil sedekah. Antum coba tanya orang tahlilan, kenapa kita siapkan makanan padahal itu dilarang oleh Nabi? Kunna na'uddu ijtima'un fi baitil mayyit ba'da dafnihi was sun'atu ta'aminan niyaha. Membuatkan makan untuk orang yang datang itu bagian dari meratap, kata Nabi. Tapi kalau antum tanya orang tahlilan itu yang menyediakan hidangan makanan untuk tamu-tamu yang datang, mereka akan menjawab apa? Sedekah untuk mayit. Jadi pakai dalil umum. Sedangkan yang mereka lakukan amalan khusus, amalan yang ya istilahnya pengkhususan dari dalil tersebut. Saya kasih contoh lain yang lebih mudah dipahami. Contohnya salam-salaman. Salam-salaman disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya lalu mereka bertemu dan mereka bersalaman kecuali berguguran
dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Nah, sekarang pertanyaan, mengkhususkan dalil ini, padahal ini dalil umum, mengkhususkan dalil ini setelah selesai sholat lalu dia bersalam-salaman, disyariatkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dalilnya dalil umum, sedangkan dia yang lakukan berkebalikan dari dalil yang diperintahkan Nabi. Nabi bilang kapan saja, dia bilang khusus setiap sholat. Jadi dia dari sisi inilah dia menyelisih tuntunan Nabi. Sama dengan ini kata Syekh Albani, bahwa dalil umumnya adalah pelihara jenggot, tapi dalil khususnya kalau jenggotnya lebih dari 1 genggam maka dipotong. Kuat tidak dalilnya? Kuat. Makanya tidak perlu terlalu keras dalam menyelisih hal ini. Tapi tadi yang saya katakan, saya lebih condong ke pendapat yang pertama dengan alasan itu tadi, bahwa kalau seandainya dikatakan perawi hadis lebih paham terhadap hadis yang diriwayatkan, nah kita jawab itu kapan bisa diterima? Kalau seandainya hadis itu memiliki lebih dari 1 makna, ada kemungkinan lain dari mana hadis tersebut, baru kita katakan perawi kalau dia memilih salah satu makna dari makna yang ada, baru kita bilang dia lebih paham. Tapi ini hadisnya cuma 1 aja maknanya, pelihara jenggot, tidak ada yang lain maknanya. Ada tidak yang lain makna dari pelihara jenggot? Bisa tidak kita terjemahkan pelihara jenggot, potong jenggot yang lebih 1 genggam? Ada tidak? Tidak ada terjemahan. Kemungkinan tidak ada sama sekali itu. Makanya kita katakan ya pendapat yang kedua ini lemah. Wallahu ta'ala alam. Inilah bab takwil yang menyebabkan para ahli fikih kita, para ulama kita diberi uzur dalam berbeda pendapat. Sekiranya ini dulu yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Sekira tidak ada pertanyaannya, atau kalau mau bertanya saya kasih 1 pertanyaan. Silakan. Apa pertanyaannya? Antum bertanya yang mananya? Apanya yang ditanyakan? Yani idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat inni qarib, sesungguhnya saya dekat, dan di ayat yang lain Allah mengatakan dia lebih dekat daripada urat nadi. Itu adalah ilmunya. Kenapa kita takwil ilmunya bukan Allahnya? Ayat yang sangat banyak, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah itu di atas dan terpisah dari makhluknya. Allah itu berada di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluknya. Itu lebih dari 1000 dalil. Dan itu kesepakatan para ulama dari masa sahabat sampai masa ke masa. Tidak ada silang pendapat. Makanya dikatakan itu adalah ijma, kesepakatan. Kalau ada yang menyelisih itu, dia keluar dari kesepakatan dan itu adalah kesesatan. Nah, bagaimana dengan memahami ayat yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana, Allah ma'akum aina ma kuntum, ya kan? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Begitu juga tadi yang ditanyakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka katakan aku dekat. Nah, ini ayatnya itu harus dibaca dengan lengkap. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat itu bercerita tentang apa? Tidaklah berbisik 2 orang kecuali Allah yang ketiganya, tidaklah berbisik 4 orang kecuali Allah yang kelimanya, dan seterusnya. Itu Allah itu ingin mengabarkan ilmunya, bahwa ilmunya meliputi yang gaib, ilmu meliputi yang nyata, meliputi yang nampak dan yang tersembunyi. Itu maksudnya. Jadi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmunya. Jadi Allah maksudnya bersama dengan kalian dimanapun kalian berada, itu bersama dengan ilmunya. Adapun Allahnya itu, kata Ibnu Qayyim yang kita katakan tadi, itu sudah kesepakatan ulama, lebih dari 1000 dalil menatakan Allah bukan bersama kita. Allah bukan di mana-mana. Allah bukan dibilang tidak bertempat. Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya atau beristiwa di atas arsy-Nya. Ini dia jawaban yang tepat berkaitan dengan masalah akidah ini. Adapun ma'iyah, ya, bersama yang dimaksud oleh ayat ini itu terbagi 2. Ada ma'iyah khassah, yaitu bersama yang maksud di sini adalah yang sifatnya khusus. Ada yang sifatnya umum. Allah bersama kita sifatnya khusus, maksudnya khusus untuk orang-orang beriman, para wali-walinya. Jadi bersama di sini maksudnya adalah Allah menolong kita, Allah memudahkan urusan kita, Allah melancarkan
segala yang kita inginkan dan seterusnya. Allah membantu kita. Inilah yang dinamakan kebersamaan Allah yang secara khusus. Adapun kebersamaan Allah dengan hambanya secara umum itu adalah pengawasannya. Itu meliputi juga bukan orang-orang yang beriman, termasuk orang kafir. Allah mengawasi mereka, Allah melihat mereka, Allah mengamati, melihat dan mendengar mereka dan mengetahui semua perbuatan mereka. Itu namanya bersama yang sifatnya umum. Jadi itu bukan berlaku untuk orang beriman saja, tapi berlaku juga untuk orang-orang kafir. Nah, jadi itulah cara memahami ayat-ayat yang ada. Maka perkara akidah ini memang agak perlu kita pelajari secara intens. Ya, makanya bagi penuntut ilmu pemula, taksis dulu ilmunya dari akidah yang sahih, karena tidak ada nanti gunanya antum jadi ahli fikih yang matang ilmu fikihnya tapi bermasalah akidahnya. Karena yang pertama kali ditanya nanti dikubur adalah perkara akidah. Itu yang ditulis oleh para ulama kita dalam kitabnya Usul As-Salasah. Man rabbuka, itu perkara akidah. Kalau antum bermasalah akidah antum, ditanya siapa Tuhanmu, antum tidak bisa jawab. Man nabiyuka, itu perkara akidah. Kalau antum macam-macam akidah antum kepada Nabi, gulu terhadap Nabi, tidak bisa jawab itu pertanyaan. Wa madinuka, kalau antum banyak berbuat bid'ah dalam agama, antum juga tidak akan bisa menjawab itu pertanyaan. Maka permantap akidah, insya Allah nanti baru setelah itu ditaksis ilmu fikih, ilmu yang lainnya di atas akidah yang benar tersebut. Baik, saya kira cukup pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.